Anda sudah menyaksikan bagaimana perjalanan kasusnya dan saat ini memang 3 oknum TNI, satu diantaranya merupakan oknum Pas Pampres sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Dari kemudian penyidikan yang berlanjut ternyata ada beberapa warga sipil juga yang ikut serta dalam kejadian ini. Ada yang berfungsi ataupun juga berperan sebagai penadah, tapi ada juga satu yang merupakan saudara ipar dari Praka RM ini yang juga terlibat dan juga menjadi driver ataupun juga supir dalam penculikan dari korban. Untuk bisa memberikan pandangan lebih lanjut bagaimana kemudian oknum Pas Pampres bisa melakukan hal seperti ini. Kita akan mendengarkan pandangan dari narasumber yang sudah ada di samping saya, Bang Aldo Kaligis dari Amnesty International Indonesia. Selamat malam, Bang Aldo. Selamat malam, Mbak. Baik, selain Bang Aldo, kita juga akan minta pandangan dari Laksda TNI Purnawirawan Sulaiman B. Ponto selaku mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI. Selamat malam Pak Sulaiman Ponto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Baik, Bu Sulaiman, langsung saja. Ini sangat menyedihkan, Ya, sangat ironis sosok dari Pas Pampres yang kita mungkin menilainya merupakan salah satu anggota dari pasukan elit, tapi ternyata dilakukan seperti itu. Menyalahgunaan kekuasaannya, kewenangannya, bahkan melakukan kejahatannya ini adalah penculikan, kemudian pemerasan, dan juga penganiayaan atau penyiksaan yang mengakibatkan korban sampai meninggal dunia. Pak Sulaiman. ya, ya, itu kenyataan memang yang ada seperti itu. Itulah sebabnya Panglima sudah menyampaikan hukuman maksimum kalau perlu sampai hukuman mati. Karena itu merupakan kenakalan yang mengakibatkan, kalau kita bilang itu kenakalan, karena tidak mungkin ada atasan yang mengajar seperti itu. Semua dilarang berbuat seperti itu. Tapi kalau itu terjadi, ya kita melihat itu adalah kenakalan. Nah, setiap kenakalan yang melanggar hukum tentunya ada hukumannya. Baik, kenakalan Dan atau itu sudah kejahatan? pasti hukuman itu kan ada. Pak Sulaiman, mohon maaf, kenakalan atau kejahatan? Kenakalan kok sepertinya kalau kita lihat istilah katanya terlihat atau terdengar begitu ringan dibandingkan dengan kejahatan. Ya, kejahatan bisa, kenakalan, kejahatan. Kalau kita lihat kan dia nakal begitu. Kenakal melaksanakan kejahatan, kan sama saja itu. Oke, baik. Itu tidak banyak bedanya. Hmm. Bu Sulaiman, seperti ini bagaimana? Apakah memang dari faktor awal, faktor screening, penerimaannya yang salah, atau pengawasan dari atasannya yang salah sebenarnya? Itu. Jadi kalau screening dari awal screening sudah ada, semua sudah ada. Yang mungkin saja itu pengawasannya yang agak kurang sehingga dia bisa melaksanakan hal-hal lain di luar jam dinas. Itu kan hal-hal yang dilakukan di luar jam dinas. Selama jam dinas pasti pengawasannya itu sangat ketat. Tapi ketika di luar jam dinas, nah ini waktu inilah yang dimanfaatkan untuk melaksanakan hal-hal kejahatan yang dibilang tadi. Baik. Nakalan yang mengakibatkan kejahatan. Baik. Tapi pasti kalau dari satuan itu pengawasannya pasti sangat-sangat ketat itu. Baik, salah satu penyebab yang dikatakan Pak Sulaiman, Bang Aldo adalah pengawasan yang kurang terutama di luar jam dinas. Ada catatan sendiri dari Bang Aldo kenapa kemudian oknum Pas Pampres, oknum TNI juga kita kalau melihat peran dari dua tersangka lainnya bisa melakukan hal seperti ini? Saya rasa itu kurang tepat untuk ditanyakan ke saya atau untuk saya mewakili Amnesty International Indonesia atau lembaga-lembaga seperti Amnesty International Indonesia, Mbak, karena mungkin dalam kasus ini lebih tepat ditanyakan langsung ke satuannya. Mekanismenya Tapi adakah seperti pengamatan apa. tertentu atau catatan tertentu mengenai hal ini? Karena begini, maksudnya memang mungkin ini bisa jadi Oke. dia berkelindan dengan kultur impunitas yang berada di tubuh militer di Indonesia. Karena seperti misalnya kami di Amnesty mencatat dari tahun 2010 sampai 2018 ada 69 kasus pembunuhan di luar hukum Ya. yang dilakukan oleh terduga pelakunya adalah aparat keamanan, termasuk di dalamnya TNI. Ini baru laporan atau pengamatan yang Amnesty lakukan. Oke. Dan hanya dalam periode waktu 2010 sampai 2018, itu dari 69 kasus, korbannya itu sekitar 95 orang. Oke. Itu hanya di Papua saja. Nah, bisa dibayangkan misalnya dari sampel tersebut, jangan-jangan bisa jadi pula tindakan serupa itu angkanya lebih luas kalau misalnya kita tarik periodisasi waktunya, Ya. atau misalnya dari wilayahnya. Nah, kemudian bisa dibandingkan tuh dari jumlah kasus yang terdaftar, berapa yang kasus-kasus yang misalnya dibawa ke peradilan umum. Oke. Ya. Kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu nexus
yang menyebabkan mengapa kejadian serupa itu sepertinya terus berulang. Baik. Namun itu hanya salah satu hipotesis aja ya. Oke. Dari saya seperti itu. Baik, kultur impunitas Pak Sulaiman Ponto itu yang membuat kemudian tidak ada faktor jera, selalu terulang hal seperti ini, ada kembali, ada lagi oknum TNI yang terlibat dalam kasus-kasus seperti ini. Catatan dari Amnesty disampaikan oleh Bang Aldo tadi. Pak Sulaiman menanggapinya. Dari mana dibilang TNI itu impunitas? Itu tidak ada ukurannya. Kalau ukurannya itu TNI harus masuk peradilan militer, peradilan sipil, pelajari dulu sistem peradilan di Indonesia. Tidak akan pernah mungkin militer itu masuk ke peradilan sipil. Coba pelajari baik-baik dulu itu. Kalau itu ukurannya, impunitas itu artinya tidak masuk pengadilan. Coba lihat, itu kasus terakhir ini, akhir-akhir ini kasus korupsi yang dilaksanakan oleh kolonel. Itu apa hukumannya? Seumur hidup. Lihat kasus seorang kolonel juga yang menabrak perempuan sepasang itu yang dibuang di Kali Serayu. Apa hukumannya? Seumur hidup. Tidak main-main. Dan dipecat. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan penyeludupan yang dilaksanakan oleh si Teddy Minahasa. Apa dipecat? Sampai hari ini yang tidak dipecat. Tapi militer hari itu juga dipecat. Begitu itu diputuskan dipecat. Jadi kalau hanya impunitas itu diukur tidak masuk ke pengadilan sipil atau pengadilan umum, itu sangat keliru. Baik. Belajar dulu sistem peradilan di Indonesia, baru bicara itu. Baik Pak Sulaiman, Begitu, Mbak. Kita sampai di situ nanti Bang Aldo bisa berikan tanggapan, tapi setelah jeda termasuk kita nanti juga akan lihat sejauh ini bagaimana proses ini penyidikan berlangsung mengenai kasus ini sesaat lagi. Mereka ini semua satu angkatan, yang mereka juga latar belakangnya adalah orang-orang dari Aceh yang sama-sama dinas di Jakarta, yang sama-sama berada di Jakarta, sehingga mereka melakukan itu secara bersamaan, berencana untuk penculikan dan pemerasannya itu memang dari kelompok orang yang sama, dan mereka tidak mengenal secara detail orang korban, tapi mereka mengetahui komunitas korban ini kegiatannya apa saja. Komunitas apa ya Pak? Komunitas orang penjual kosmetik. Pak, apakah sudah ditemukan dari penyidikan awal ini obat ilegal itu yang seperti apa? Nah, ini masih dalam pendalaman lagi. Kalau daftar obat J itu kan macam-macam. Nah, kami dalami lagi yang korban ini apa saja jualan obat yang terlarangnya, karena itu masih dalam tahap penyidikan. Polda pun juga masih dalam pendalaman juga dalam masalah itu. Sejauh ini sudah berapa saksi diperiksa, kemudian dari mana saja? Saksi yang sudah kami periksa jumlah 8 orang, baik dari pihak keluarga, pihak korban yang pada saat kejadian pertama itu menolong korban untuk supaya tidak diculik. Jadi mereka ini datang, kemudian berusaha mengambil korban, tapi sebelumnya warga sekitar toko itu coba memberikan perlawanan. Nah, itu ada 3 orang yang kita periksa, keluarganya, kemudian saksi-saksi lain yang dalam proses penculikan dan pemerasan ini menjadi korban. Ada 1 juga korban yang diculik. Sebenarnya yang diculik itu 2 orang, tapi yang 1 dilepas di sekitar tol Cikeas, atau di sekitar tol Cikeas itu dia dilepas karena mendapati korban ini sudah kondisinya agak nafasnya udah susah. Nah, karena ketakutannya akhirnya korban yang 1 dilepas. Nah, itu juga kita periksa sebagai saksi. Kita sudah saksikan pemirsa keterangan secara resmi disampaikan mengenai hubungan pelaku dengan korban dan juga sedikit kronologi peristiwa mengenai kejadian ini. Langsung saja kita juga akan berikan kesempatan kepada Bang Aldo untuk bisa memberikan tanggapan yang disampaikan oleh Pak Sulaiman Ponto. Ya. Tidak ada impunitas kemudian yang menjadi faktor atau salah satu faktor kejadian seperti ini terus berulang mengakibatkan oknum TNI terlibat kejahatan. Bang Aldo. Ya. Pertama yang harus saya klarifikasi ke Pak Sulaiman adalah saya tidak juga merekomendasikan bahwa peradilan militer, saya tidak mengatakan bahwa pengadilan militer lantas adalah sesuatu institusi yang obsolete, yang tidak lagi relevan dan seharusnya dihapuskan begitu ya.
Karena untuk beberapa kasus mungkin pengadilan militer masih relevan. Namun yang saya ingin bilang bahwa jadi secara internasional ada sebuah norma yang disebut sebagai jus cogens. Jus cogens ini adalah sekumpulan norma yang ketika dia dilanggar, maka satu komunitas internasional tuh merasa tersakiti, tercederai. Oke. Norma-norma tersebut itu terdiri dari misalnya tindakan seperti penyiksaan, slavery atau perbudakan, genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan listnya masih panjang lagi. Oke. Nah, yang saya mau bilang adalah ketika misalnya terdapat suatu dugaan tindak pidana yang memenuhi pelanggaran atas norma jus cogens tersebut, maka sebaiknya itu standar internasionalnya mengatakan harusnya diadili di peradilan umum. Oke. Mengapa di peradilan umum? Karena peradilan umum ini kan memungkinkan adanya keterbukaan, aksesibilitas bagi publik untuk memantau apakah mekanisme peradilannya itu adil atau fair trial. Kalau di peradilan militer tidak bisa dipantau oleh masyarakat, tidak terbuka? Saya nggak ngomong begitu juga, Mbak. Yang saya coba gambarkan di sini adalah karena begini, seringkali militer di berbagai belahan dunia mereka kan memiliki prinsipnya sendiri. Oke. Ya kan, mereka memiliki mekanisme kerja sendiri yang seringkali juga itu tidak terakses oleh publik. Terakses maksudnya di sini adalah full access. Oke. Jadi Karena kita akses bisa mengakses untuk misalnya menyaksikan proses pemintaan keterangannya. Oke. Atau misalnya proses putusannya dan lain-lain. Dan ini berpengaruh Kayak gitu. terhadap kasus-kasus seperti ini sehingga mengakibatkan banyak sekali oknum TNI. Ini menjadi penting karena misalnya begini, tadi di filler disebutkan bahwa Panglima TNI itu inginnya hukuman maksimalnya adalah hukuman mati, hukuman minimalnya adalah hukuman seumur hidup kalau saya nggak salah. Nah, di peradilan umum itu hal-hal seperti itu yang sifatnya misalnya seperti perintah dari atasan, itu kan sebenarnya kan kalau dalam proses peradilan itu sebaiknya kan nggak ada ya. Hakim dia harus netral, dia harus imparsial. Dia keputusan yang dia ambil tidak boleh terpengaruh oleh siapapun. Itu adalah salah satu indikator bahwa sistem peradilannya adil. Oke. Ya kan. Namun sekarang bayangkan ketika misalnya yang akan memutuskan nih suatu perkara itu mendapatkan tekanan-tekanan seperti itu. Baik. Atau influence. Baik. Nah, itu kan Pak Sulaiman mungkin bisa langsung berikan tanggapan apa yang disampaikan oleh Bang Aldo ini. Ya, itulah peradilan militer. Jadi jangan disamakan peradilan militer dengan pengadilan umum. Itulah pengadilan militer. Kita punya budaya tersendiri dalam pengadilan militer. Dan pengadilan militer itu diatur dalam Undang-Undang Dasar. Jadi tidak usah diperbincangkan apakah dia mau di peradilan militer atau peradilan umum. Sepanjang status pelaku itu adalah militer, maka tidak ada alasan untuk dia diadili di pengadilan umum. Itu perlu dicamkan baik-baik. Itulah Undang-Undang Dasar Indonesia. Baca di pasal 22 tentang kekuasaan kehakiman. Bahwa status militer masuk di pengadilan militer. Dan pengadilan di Indonesia itu ada 4. Pengadilan umum, pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan agama. Ada 4. Itu diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah, lalu siapa yang masuk pengadilan militer? Yang masuk pengadilan militer adalah orang-orang yang berstatus militer ketika dia melakukan perbuatan pidana. Jadi pidana apapun yang dilakukan oleh militer masuk di peradilan militer. Nah, pertanyaannya ada kalanya, apakah KUHPM itu bisa menjangkau? Misalkan tadi dibilang penyiksaan. Bisa. Pasal 2 Undang-Undang KUHPM itu mengatur bahwa perbuatan yang tidak diatur dalam KUHPM itu akan berlaku undang-undang yang mengaturnya apabila itu dilakukan oleh militer. Sehingga apapun perbuatan yang dilakukan oleh militer itu dapat dijerat dengan KUHPM. Baik. Itu aturannya, sehingga tidak akan pernah mungkin, jangan pernah bermimpi militer atau status militer itu diadili di pengadilan umum.
Jangan pernah bermimpi. Baik, baik. Pak Sulaiman. Itulah Indonesia. Ya, kita bahas Ya. ini memang ada kaitannya karena memang dari Panglima juga menginginkan adanya sanksi tegas kepada atau diberikan Ya, kepada betul. pelaku ini, betul begitu. Nah, mengenai kekhawatiran juga tadi disampaikan oleh Bang Aldo adalah kalau Apa di yang pengadilan, dikhawatirkan? ya kalau di pengadilan militer tidak bisa kemudian masyarakat ini memantau sepenuhnya, seluruhnya, itu yang pertama. Ya. Kedua, akan ada intervensi, akan ada tekanan-tekanan yang terjadi di pengadilan Siapa militer. bilang tidak bisa? Ibu sudah lihat nggak pengadilan terakhir itu masalah tentang korupsi yang dilaksanakan oleh kolonel siapa namanya itu? Sudah lihat nggak? Sudah lihat nggak pengadilan waktu si kolonel juga yang menabrak sepasang kekasih yang kemudian dibuang ke Kali Serayu? Semuanya terbuka untuk umum. Yang nggak berniat melihat aja itu yang nggak pernah lihat. Tapi semua itu terbuka untuk umum, tidak ada yang tertutup. Jadi kalau itu dibilang tertutup, dari mana bilang tertutup? Nggak ada. Dan adanya Semua jaminan. terbuka. Ya Pak. Coba lihat aja. YouTube-nya ada, di YouTube-nya juga ada, semua ada kok. Baik, dan adanya jaminan bebas intervensi ya Pak, atau tekanan ya Pak, seperti tadi disampaikan juga oleh Bang Aldo. Tekanan oleh siapa? Kalau tekanan oleh atasan itu biasa di militer itu jangan diperbincangkan lagi itu. Ankum tertinggi adalah Panglima TNI. Itu sudah undang-undang yang mengatur. KUHP mengatur. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Ankum tertinggi adalah Panglima TNI. Sehingga kalau dia bisa mempengaruhi hakim, ya tidak ada salahnya. Baik, Bang Aldo. Karena memang begitulah militer. Baik, Pak Sulaiman. Jangan mengukur militer itu dengan ukuran sipil. Baik. Jauh. Baik, Pak Sulaiman. Kita punya wilayah sendiri. Oke, Bang Aldo silakan berikan tanggapan. Saya justru ingin memberikan sebuah skenario dan saya ingin bertanya Pak Sulaiman kepada Bapak. Boleh. Karena kan Pak Panglima itu sudah memberikan pernyataan bahwa kalau bisa hukuman tertingginya itu hukuman mati, sementara hukuman terendahnya adalah hukuman seumur hidup, begitu ya Pak? Nah, Ya, betul. karena saya beranggapan begini Pak, kalau saya sih orangnya anti hukuman mati nih Pak. Karena saya menganggap hukuman mati itu sebenarnya adalah sebuah tindakan yang sangat merendahkan martabat manusia. Dan sepertinya kok jika misalnya nih ya, kita membunuh seorang tersangka pembunuhan gitu, itu hanya akan melanjutkan siklus kekerasan. Itu tidak menghentikan. Nah, saya lebih ingin mendengarkan pandangan Bapak sih soal perspektif saya. Jika misalnya nih Pak, para terduga pelaku dihukum mati. Ya. Opini Bapak akan seperti apa Pak? Tapi terkait dalam Ya, kasus memang. ini ya. Dalam kasus ini memang. maksudnya ya Pak, maaf tadi saya belum jelaskan maksudnya dalam konteks kasus ini, dalam pembunuhan Mas Imam Maskur ini. Yang jelas dia sudah melaksanakan pembunuhan. Sudah ada orang mati. Kalau nanti pasti hakim juga akan melihat ke sana. Pasti di sana. Apa yang ditemukan. Pasti dia akan. Tapi yang jelas sudah pasti ada orang mati di sana. Itu sudah fakta yang terlihat bersama. Itu satu. Fakta yang kedua, matinya itu dengan mati nggak enak lah. Dia disiksa dulu, dia diculik, dan itu sudah merupakan pemberatan ada kalanya itu. Itu sudah merupakan pemberatan, sehingga apa yang dimunculkan Panglima, itu sudah sangat terlihat. Bahwa Panglima pun sudah melihat bahwa kelakuan anak ini sudah tidak bisa dipertahankan. Baik. Kalau dia masih di dalam militer, dia akan merusak sistem militer itu. Baik. Tapi lantas apakah, maaf Mbak, Mungkin terakhir, saya- singkat saja mungkin, Iya. bisa dipersingkat. Namun lantas Ya. apakah menurut Bapak, jika misalnya hukuman mati dijatuhkan kepada tersangka, itu akan menuntaskan siklus kekerasan? Apakah tidak akan ada jaminan bahwa tidak akan ada lagi kasus-kasus serupa di masa mendatang? Ya, singkat saja mungkin Pak Tidak Sulaiman akan ada terakhir. jaminan untuk itu. Tetapi jaminan terhadap organisasinya namanya militer, itu ada. Kita memelihara orang-orang yang baik. Jangan sampai ada seperti itu lagi. Baik. Kan begitu. Baik, Pak Sulaiman, sayangnya waktu juga yang terbatas yang membatasi perbincangan ini, walaupun sebenarnya Ya. masih bisa seru sekali perbincangannya. Tapi terima kasih kadernya Bang Aldo sudah memberikan pandangan. Pak Sulaiman juga terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk Oke. bisa memberikan bagaimana sanksi yang tegas ini harusnya diberikan kepada para pelaku.